Tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah tanggal yang bersejarah bagi rakyat Indonesia, karena hari tersebut merupakan hari kemerdekaan kita semua. Hari itu adalah bentuk awal kebangkitan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan sekaligus penanda awalnya revolusi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Indonesia pertama, yakni Insinyur Soekarno, dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Di balik peristiwa penting ini, ternyata ada banyak fakta menarik seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui. Nah, untuk itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, tidak ada salahnya kita mencermati fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan tersebut, yang mana untuk menambah pengetahuan serta sebagai wawasan. Berikut ini 10 fakta menarik seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tim ngulik fakta rangkum dari berbagai sumber. Oke, fakta yang pertama nih, proklamasi dilakukan di bulan Ramadan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan di hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari ini dirasa sangat baik bagi penganut agama Islam karena jatuh pada Jumat di bulan Ramadan. Pada dini hari 17 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang sibuk berdiskusi merancang teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadesi Maida, serta dikawal para pemuda berkumpul di ruang depan. Sebuah teks proklamasi rampung disusun. Para bapak bangsa pun merasa lapar dan mereka butuh makanan untuk sahur. Untungnya di saat itu ada Nyonya Satsuki Mishima, asisten Maida, yang berinisiatif membuatkan hidangan sahur untuk mereka bertiga. Nyonya Satsuki membuat nasi goreng sebagai hidangan menu sahur Soekarno dan kawan-kawannya. Selain itu, Nyonya Satsuki juga menyajikan menu lainnya seperti ikan sarden, telur, dan roti. Mereka semua pun menikmati santapan sahurnya. Selesainya, Soekarno dan Hatta kembali ke kediaman masing-masing untuk mempersiapkan diri melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Fakta yang kedua, bendera merah putih yang terbuat dari kain spray dan kain penjual soto. Pengibaran bendera pusaka merah putih saat itu adalah sebuah momen yang sangat membanggakan dan mengharukan bagi kita semua. Pada 16 Agustus 1945, istri Soekarno yaitu Fatmawati sudah menyiapkan kain yang bagus untuk sang saka merah putih. Namun kain tersebut sangat kecil dengan panjang hanya 50 cm. Lantaran waktu yang terbatas, Fatmawati memutuskan untuk mencari kain di lemari. Tak lama kemudian, akhirnya ia menemukan kain putih dari kain spray. Sementara kain merah ia dapat dari seorang pemuda bernama Lukas Kastario yang dibeli dari penjual foto. Fakta yang ketiga, sebenarnya Insinyur Soekarno lagi sakit ketika memproklamasikan kemerdekaan. Ternyata pada saat waktu menunjukkan pukul 8 pagi atau 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi dimulai, Bung Karno sakit dan ia masih terbaring nyenyak di kamar rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini. Soekarno terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan begitu lelah setelah begadang bersama para sahabatnya untuk menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida semalam. Bung Karno pun segera ditangani oleh sahabatnya yaitu Dr. Soeharto. Setelah diperiksa, Soekarno kembali beristirahat. Pada pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun. Ia bangkit dan segera berpakaian rapi putih-putih dan langsung menemui sahabatnya yakni Bung Hatta. Bertepatan pukul 10 pagi, keduanya mulai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari rumahnya. Demikianlah saudara-saudara, kita sekalian telah merdeka, seru Bung Karno di hadapan para patriot sejati. Kemudian mereka semua pun menyanyikan lagu kebangsaan sambil mengibarkan bendera pusaka merah putih. Lanjut fakta yang keempat, ternyata tokoh proklamator sebenarnya bukan hanya Soekarno-Hatta. Mereka yang hadir pada saat mengikuti rapat dan penyusunan naskah proklamasi waktu itu bukanlah hanya Soekarno dan Bung Hatta saja. Ada sahabat mereka lainnya yang turut serta yaitu Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Soekarni.
Ketika Bung Hatta mengusulkan agar semua yang hadir di rapat itu menandatangani teks proklamasinya, ternyata usulan beliau ditolak oleh Sukarni. Jadilah hanya duo Soekarno-Hatta yang menandatangani naskah proklamasi. Fakta yang kelima, naskah proklamasi yang asli ditemukan di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Cukup anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BN Dia. Dia menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada 29 Mei tahun 1992, dia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan dan 19 hari. Fakta yang keenam, ada dua jenis naskah proklamasi. Sebenarnya ada dua jenis naskah proklamasi, yaitu naskah proklamasi klat yang ditulis tangan dan naskah proklamasi otentik yang diketik oleh Sayuti Melik. Salah satu naskah tersebut mengalami perbedaan setelah diketik, yaitu hanya beberapa kata yang berubah, seperti kata proklamasi huruf kecil diubah menjadi huruf besar yakni proklamasi, kemudian kata hal 2 diubah menjadi hal-hal, kemudian kata tempo diubah menjadi tempo, kemudian kata Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi klat memang tidak ditandatangani, sementara naskah proklamasi otentik sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Fakta yang ketujuh, menggunakan mesin ketik Jerman. Penulisan teks proklamasi menggunakan mesin ketik milik Angkatan Laut Jerman karena sebelumnya hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji Jepang di kediaman Laksamana Maeda. Mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik berasal dari pinjaman kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Kemudian fakta yang kedelapan, fotografer proklamasi adalah Mandur Bersaudara. Pasti Anda pernah melihat foto pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata sosok fotografer yang memotret proklamasi adalah sosok kakak beradik, yakni Alec Mandur dan Franz Mandur, atau dikenal dengan Mandur Bersaudara. Berkat mereka hingga saat ini rakyat Indonesia dapat melihat saksi bisu hari paling penting untuk bangsa ini. Namun usai mengabadikan momen proklamasi, Mandur Bersaudara diburu tentara Jepang. Pada saat tertangkap dan ditanya, sang fotografer itu berbohong kepada mereka. Ia bilang tidak punya negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Franz. Namun yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Lalu Franz segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasikan secara luas. Berkat sebuah kebohongan itulah kini kita jadi bisa menikmati dan menyaksikan dokumentasi peristiwa proklamasi 17 Agustus tahun 1945 silam. Bagaimana jadinya kalau Franz bersikap jujur kepada Jepang? Mungkin sampai sekarang kita tidak akan pernah bisa lihat foto ikonis Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi dan dokumentasi foto peristiwa lainnya waktu itu. Kemudian fakta yang ke-9, suara proklamasi Insinyur Soekarno ternyata hasil rekaman ulang. Selama ini banyak yang mengira kalau rekaman suara Bung Karno yang sedang membaca naskah proklamasi dan biasanya diputar di media-media atau di museum-museum bersejarah adalah suara aslinya. Padahal sebenarnya itu bukan suara asli beliau yang direkam langsung saat pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 tersebut. Melainkan suara tersebut adalah hasil rekaman ulang sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Yusuf Ronodipuro selaku pendiri RRI meminta Presiden Soekarno merekam kembali pembacaan teks proklamasi kemerdekaannya. Bung Karno berpikir ulang mengenai argumentasi Yusuf tersebut dan akhirnya beliau setuju suaranya direkam sekali lagi.
Setelah menjalankan rekaman ulang, barulah suara pembacaan teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Fakta yang ke-10, perintah pertama Insinyur Soekarno setelah menjadi presiden pertama adalah pesan sate ayam. Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, Soekarno tidak langsung memerintahkan pembentukan kabinet, mempersiapkan rapat, atau menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Karena pada saat itu Insinyur Soekarno sedang dalam perjalanan pulang dan ia melihat pedagang sate di jalan. Tak pikir panjang, beliau pun langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Setelah jadi, Soekarno langsung menikmati satenya dengan berjongkok di pinggir parit. Demikianlah fakta-fakta menarik seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kala itu. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal atau cerita unik mengenai peristiwa tersebut. Namun hal yang paling penting yang bisa kita tangkap dari fakta-fakta tadi adalah kita bisa melihat gambaran dari sosok para pahlawan bangsa kita ini yang rela mati demi memerdekakan bangsa Indonesia pada kala itu. Semoga kita semakin menyadari dan paham terhadap perjuangan mereka dan kita bisa terapkan semangat mereka untuk bangsa kita di zaman sekarang ini. Oke, sampai di sini dulu ya videonya Sobat Ngulik Fakta. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terus ikuti channel kami Ngulik Fakta, mengupas fakta apa saja dan di mana saja. Bye-bye.